Ya gendaruwo, macan tutul, kuntilanak, udah nggak aneh lah kalau kuntilanak mah ya. Bang, nggak sempat nengok belakang udah kagak berani bang. Mendengar kata Hambalang, lekat dengan bangunan megah terbengkalai yang dibiarkan begitu saja hingga kini. Lokasi tersebut terlihat seram karena dipenuhi ilalang menjulang tinggi, terlebih sebagai salah satu tempat angker di kawasan Bogor. Tak jarang sosok astral muncul memperlihatkan eksistensi. Menurut pengakuan warga sekitar, lokasi paling angker di bangunan mangkrak itu adalah lapangan sepak bola. Konon, di tempat tersebut pernah ada seekor kerbau yang tengah digembalakan, tiba-tiba saja mati. Serta beberapa pekerja bangunan mendadak pingsan tanpa sebab. Beberapa warga setempat yang pernah berkunjung ke sana juga sempat dibuat takut hingga lari tunggang langgang lantaran melihat sosok wanita bergelantungan seperti kuntilanak. Lantas, apakah sebelum bangunan mangkrak itu berdiri, Hambalang sudah terkenal dengan cerita mistisnya? Malam ini, tim penelusuran misteri dunia akan mengungkapnya. Layaknya sebuah desa yang terletak di kaki bukit, Hambalang terlihat sunyi dan sepi. Didominasi hamparan ilalang dan pepohonan. Dari kejauhan, terpacak bangunan ikonik yang pernah menjadi buah bibir pemberitaan. Adalah proyek Wisma Atlet Hambalang dalam kondisi memprihatinkan. Kini, bangunan tersebut sudah benar-benar tak terurus dan dibiarkan mangkrak begitu saja. Lantas, seperti apa kisah mistis di baliknya? Ya sebetulnya dulu itu katakanlah kalau bilang angker ya orang namanya masih primitif gitu kan, orang belum ada penduduk, orang belum ada orang yang masuk dari luar ya. Alhamdulillah sebetulnya masih angker gitu ya, angker lah keadaannya, masih hutan belantara ya, otomatis banyak makhluk-makhluk yang gaib itu. Gendaruwo, sejenis gendaruwo, ada macan tutul, ada macan yang apa sih, harimau gitu ya, harimau siluman. Alhamdulillah ada di Hambalang tuh, cukuplah yang begitu-begitu mistik-mistik yang begitu, alhamdulillah banyak. Kisah mistis yang menyelimuti desa Hambalang mulai terbuang karena apa yang disampaikan warga setempat tentu bukan bualan atau mengada-ada. Semakin tertarik ingin tahu lebih dalam, tim penelusuran misteri dunia terus mengorek informasi tentang kejadian mistis yang pernah terjadi di Hambalang. Di Gunung Mangkrak kalau cerita, memang cerita-cerita orang ada ya, cuman saya nggak yakin nggak ada gitu, nggak, karena tidak ada makamnya di lokasi, tidak ada. Tapi ceritanya Cerita ada, namanya Mbah apa lu. Entah apa yang melintas, tiba-tiba saja lampu kamera tim penelusuran misteri dunia jatuh dengan sendirinya. Tak ingin berprasangka buruk, wawancara dengan warga setempat kembali dilanjutkan. Kali ini adalah cerita tentang tempat keramat yang ada di Hambalang. Ada ceritanya, kalau sisilah orang sampai sekarang juga, baru kemarin saya ngobrol lagi, saya kepengen tahu, nanya gitu. Ada namanya Mbah Raden Aib. Cerita-cerita. Tapi kalau menurut itu makamnya nggak ada sebetulnya.
Mungkin hanya mengembara kali, mungkin. Tapi yang jelas kata orang-orang yang suka gembala kerbau, saya tanya, Pak, di sini bener nggak ada ini? Benar, di sini ada, cuman makamnya nggak ada, Pak. Gitu. Namanya Mbah Raden Ai Patilasan lah. Kesaksian dan cerita warga setempat semakin menegangkan. Tak dimungkiri dan tak terbantahkan, saat pembangunan mega proyek Hambalang di masa lalu, bermacam kejadian mistis diakui sering terjadi dan menimpa para pekerja. Ada yang kerasukan mah sering, Pak. Sering kerasukan ini ya, kuntilanak gendarwo yang bahkan ada yang kerasukan itu kerasukan macan tutul. Itu yang paling berbahaya, macan tutul. Di lokasi sebelah mana ya Pak yang paling sering? Sebelah ujung sana, Lempung sono, bawahnya, dari sini ke bawah, di bawah. Itu tempat yang paling angker berarti. Iya, yang paling angker. Namanya kalau nggak salah Mbah Lodaya itu, yang suka itu, yang sering berkelana di situ, yang menguasai. Makanya saya juga buat seminggu di situ serem-serem di situ. Banyak yang teman-teman saya tuh banyak yang itu pada gak kuat itu. Itu banyak penampakan di situ. Kesurupan itu banyak yang kesurupan. Dimulai sejak tahun 2003, mega proyek Hambalang cukup menoreh perhatian. Tak hanya megah secara konstruksi bangunan, lokasinya yang terletak di kaki pegunungan terbilang asri dan nyaman. Namun, karena tempat tersebut didominasi oleh hutan dan pepohonan, saat pembangunan tentu bersinggungan dengan hal-hal tak kasat mata yang berkuasa. Alhasil, beragam cerita mistis pun tertinggal, mengisi ruang kosong bangunan mangkrak yang tak bertuan. Ya banyak tuh Pak, orang namanya pasti bukan saya aja yang nemuin, pasti ada, Pak. Pasti ada. Selain kunti apa aja tuh Pak biasanya Pak makhluk gaib ya Pak? Ya itu macan. Masih ada ya? Iya, macan. Namanya Mbah Lodaya, yang punya kawasan. Ya serupa genderuwo gitu. Genderuwo gimana genderuwo? Kayak gimana Pak, cuma ngelihatnya cuma bayang-bayangan doang gitu. Cuman bayangan doang. Kuntilanak kan kadang-kadang kuntilanak ngelihatnya itunya mukanya serem, itunya rambutnya panjang gitu. Rambutnya kadang-kadang kelihatan rambutnya doang gitu. Bayang-bayangan rambutnya doang kelihatannya gitu. Tak hanya eksistensi penampakan yang sering muncul di bangunan mangkrak tersebut, kejadian lain di luar nalar manusia pun sering terjadi. Bukan omong kosong, hal-hal ganjil tersebut harus dihormati, yakni dengan memberi sesaji sebagai bentuk meminta izin jika tak ingin kerasukan atau hajat mereka dihalang. Iya, makanya gitu. Kadang-kadang itunya kesurupannya marah-marah gitu. Kesurupannya marah-marah. Kadang-kadang ada yang marahnya, ada yang minta rokok mah, minta kopi mah. Ya. Kalau tumpah nggak dengar minta tumpah mah, cuma minta gitu doang. Kadang-kadang sama saya juga suka dikasih kopi. Saya kan nitip kerbau di situ, nih paman saya 4 biji. Kalau mau diambil suka hadiah dulu. Misalkan bekebok ke karbo besok mau dipotong ya. Nah malam ini atau malam tadi siang harus hadiah dulu, baru bisa diambil. Hadiahnya tuh berupa apa? Bancakan? Ya biasalah, kopi pahit, kopi manis, rokok jinggo lah, nggak aneh. Paling yang gitu-gitu doang. Itu kalau misalnya dihadiahin ada kejadian janggal nggak Pak? Kerbaunya ngamuk. Itu kan namanya udah lama pasti dihuni yang begitu-gitu, Pak. Ya kalau memang kurang yakin ya kita buktikan aja. Dapat
sosok itu tinggi. Gua sama teman-teman gua lari ketakutan. Enggak bang, gua sempat nengok ke belakang udah kagak berani bang. Secara geografis, Desa Hambalang terletak di salah satu perbukitan yang ada di wilayah Kecamatan Citerep, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Nama Hambalang sendiri dalam bahasa Sunda berarti tangga dan terlihat sangat indah di pagi dan sore hari. Namun sangat disayangkan, lokasi Hambalang yang terpencil dari perkotaan serta belum adanya coba mengeksplorasi. Serupa seperti sebelumnya, selain sulitnya perizinan, makhluk astral penguasa lokasi lagi-lagi memperlihatkan diri seolah ingin melarang mereka memasuki dan berada di sini. Oh itu perizinannya emang sulit sih di situ. Sulit. Situ security-nya juga nggak ngizinin untuk itu, untuk buat masuk nih ya kita. Otomatis, gue lari, jatuh, gue sempet jatuh di situ kayak ada yang nginjek gitu bang. Aku langsung balik bang di situ. Hari pun berganti, penelusuran tempat keramat yang ada di Desa Hambalang pun terus berlanjut. Kini tim Misteri Dunia coba mencari tahu di mana letak lokasi yang disampaikan oleh warga setempat saat wawancara kemarin. Dengan menggunakan motor, jalanan yang harus dilalui terbilang terjal dan seperti belum layak untuk dilewati. Setelah menempuh perjalanan kurang lebih setengah jam melintasi jalan tanah, tim penelusuran Misteri Dunia akhirnya tiba di sebuah makam. Assalamualaikum yang Raden Samyadi. Sampurasun. Kawasan makannya. Suasana syahdu sangat terasa di makam yang belum banyak terekspos media ini. Menempati lahan di bawah rimbunan pohon di puncak Bukit Hambalang, makam Eyang Raden Syamiaji menjadi salah satu tempat yang dikeramatkan oleh warga sekitar. Ingin mencari tahu seperti apa kisah dan sejarah makam tersebut. Yang ada di keramat Gunung Hambalang. Jadi beliau Raden Syamiaji ketika datang ke Hambalang ini mungkin dan udah pasti bukan mungkin niatnya menyebarluaskan agama Islam dan berjuang juga. Yang pasti itu ya orang Hambalang semua pada tahu itu. Kalau waktunya atau kurunnya itu sekitar abad 18 Raden Syamiaji itu. Terus beliau juga kenapa banyak yang ziarah itu pasti dikarenakan pengundang karomahnya Raden Syamiaji. Sampai bukan hanya dari Hambalang aja, dari luar Hambalang, dari luar Citerep, Bogor, bahkan dari Madura sekalipun itu pernah ada yang menanyakan Raden Syamiaji. Yang menurut pengalaman spiritual mereka, Raden Syamiaji itu kata lainnya itu nama aliasnya itu Syekh Raja Wali Kota. Kata kakek ziarah ke situ bertabaruk, berwasilah karena itu kesepuhan di Hambalang. Ya saya berziarah ke situ. Cerita umumnya itu begitu. Tapi kalau cerita-cerita yang khusus itu berdasarkan pengalaman spiritual pribadi. Salah satu ciri seorang wali tak hanya bermanfaat saat ia hidup, ketika jasadnya kembali ke bumi pun akan tetap dicari, mengalap berkah dari seseorang yang wangi serta berkaromah. Adapun karomah, ya bukti orang pada datang,
baik dari Hambalang, luar Hambalang, bahkan luar Jawa Barat juga pada datang di sini. Ada yang ngomong dari mimpi, nah orang Madura dulu dari mimpi tuh, dari mimpi dia bercerita, saya mimpi di Gunung Hambalang itu ada satu keramat waliullah, ditelusuri, ditanya-tanya tuh, sampai ketemu saya unjukin tuh di Gunung Hambalang ke sana, ikuti aja jalan yang ini, ujungnya nanti itu ada makom di situ, ada keramat. Sebagai tempat yang dikeramatkan, makam Eyang Raden Samiaji tak terlepas dari beragam benda pusaka dan bertuah yang diakui benar adanya. Ilafatnya bisa melalui petunjuk mimpi serta dorongan hati untuk datang menziarahi, namun semua itu kembali lagi kepada niatan para peziarah yang datang serta izin Sang Pencipta. Terus kalau berbicara pusaka, banyak orang yang menemukan pusaka, yang jarah ke situ, suruh ngambil ini banyak. Itu pengalaman spiritual mereka-mereka yang berziarah. Ya kembali lagi kita berziarah itu kita hanya berwasilah. Jadi jangan disalahgunakan untuk penarikan pusaka. Bisa saja orang narik-narik pusaka itu merusak cagar budaya. Merusak itu sebenarnya. Tapi kalau memang ada ilafat, ada petunjuk suruh diambil, ya kita istikharah dulu, benar apa tidak ya silahkan saja. Selagi tidak merusak ya. Pusaka keramat milik pendekar serta orang-orang soleh penyebar agama di tanah Jawa kala itu memang sengaja membekali diri kala itu. Pusakanya pun dibuat melalui serangkaian ritual khusus, bahkan beberapa pusaka leluhur juga tercipta dari proses di luar nalar. Dan ketika mereka wafat, sebagian orang mengejar benda pusaka tersebut yang konon katanya tersebar di gunung-gunung serta makam para wali Allah. Yang namanya gunung, yang namanya kampung itu udah pasti pusakanya itu ada. Itu udah pasti ada. Banyak itu. Ya orang yang berziarah mengalami pengalaman-pengalaman spiritual, pengalaman goib, ya banyak juga. Banyak juga ada yang ngomong ketemu dengan macan. Kebetulan kan di Gunung Hambalang itu Raden Samiaji tersebut punya khodam, atau kata bahasa Sundana tunggangan, ya itu namanya yang dalam macan. Benar dan tidaknya yaitu Allah alam. Kita hanya meneruskan cerita-cerita kakek buyut kita. Serangkaian informasi tentang cerita makam keramat Eyang Raden Samiaji telah kami dapat. Kini saatnya kami melakukan pembuktian dengan mengeksplorasi lokasi lain di malam hari. Seperti apa keangkeran di sekitar lokasi? Sesaat lagi, misteri dunia akan kembali. Entah apa yang membuat tim penelusuran misteri dunia seperti hilang arah. Ribuan pohon singkong yang menjulang melebihi tinggi tubuh manusia. Sore itu sempat membuat tim kebingungan karena tak sampai juga di tujuan. Beruntung setelah menenangkan diri beberapa saat, tim akhirnya melanjutkan penelusuran dan tiba di lokasi makam keramat yang dituju. Di sini emang menurut cerita orang tua saya yang dulu, emang sini ada Raden Bayu, penjaga gerbang katanya. Iya, penjaga gerbang yang masuk ke itu kali itu. Gerbang goib. Gerbang goib. Iya, di sini dulu Raden Bayu tuh katanya suka ngebayu orang yang lagi ini susahan gitu katanya. Menurut sesilah orang dulu mah ada yang orang susah katanya ziarah suka ngebayuin gitu orang
penolong lah. Kalau ini kan, kalau saya mimpi mah enggak. Cuman yang ziarah suka ada. Iya. Terus yang ziarah suka ngomong apa aja? Yang ngomong ya sesuai ini aja. Apa tujuannya aja gitu. Ya yang namanya orang tujuannya sih ada yang kedengar, ada yang minta lah gitu. Ada yang cuman silaturahmi doang gitu. Pengen barokah lah istilah bahasa. Iya, istilah bahasa sini mah gitu. Sebagai makam yang dikeramatkan tentu membuat banyak peziarah datang ingin mengalap berkah dari leluhur. Mereka punya tujuan masing-masing dan tak sedikit pula yang datang kembali saat hajat mereka terkabul. Meski tidak mudah untuk mencapai lokasi makam, niatan para peziarah mengalahkan rintangan yang ada. Ya kalau masalah itu mah kadang-kadang yang ziarah juga kan nggak ngasih tahu. Yang penting katanya nyarinya itu katanya apa? Nggak tahu istilahnya nggak cerita kalau masalah kecuali istilahnya berhasilnya dia udah berhasil sering datang ke sini tawasulan gitu. Niat baik berubah baik, niat buruk berakibat fatal. Setidaknya itulah yang diceritakan oleh warga setempat makam keramat Bukit Hambalang. Menurut mereka tak sedikit peziarah yang sukses mengalap berkah, namun tak sedikit juga yang mendapat kenahasan saat bertindak sombong atau gegabah. Seperti istilahnya orangnya ini apa takabur, suka ada temusupan. Kalau yang minta-minta oke lah apa suka ada mau. Ya itu mau apalagi itu nggak suka gitu. Biasanya kenapa tuh kalau ada berani minta foto? Itu mah istilahnya gimana ya, nggak mau kalau gitu mah. Kesurupan atau Kesurupan sakit gitu. sampai ada yang pernah meninggal loh? Nggak ada sih yang meninggal mah, cuma kesurupan doang. Kesurupannya berarti parah loh. Iya, susah disembuhin. Tak terasa malam menjelang di Bukit Hambalang. Suasana mencekam menyelimuti lokasi keramat yang terlihat semakin menyeramkan. Alhasil, rasa takut coba kami lawan dengan mengeksplorasi makam dengan kembali ke makam keramat Eyang Raden Samiaji untuk sekalian pamit pulang. Malam ini tim Misteri Dunia berada di makam keramat Eyang Raden Samiaji. Tidak bermaksud untuk yang lain-lain, kita hanya melakukan penelusuran di lokasi ini. Ayo Wan, kita masuk Wan. Terima kasih pemirsa ya. Selamat datang di makam keramat Gunung Hambalang yang Raden Samiaji. Yuk kita berkeliling makam dulu. Nah itu tiang-tiangnya. Nah ini pohonnya nih ya. Salah satu pohon cukup besar nih. Yuk kita keliling makam dulu. Nah ini tembok makamnya.